Ini hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat tapi jangan marah. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما ملك عدم وعاشر من بدي بحسب ابن عدم أقول سحى يقيم صلبه فإن كان لا محاله فقلت لطعامه وتلك بالصلاة والثلث لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Ibu bapak hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini, di hari yang sejuk dan cerah ini, kita masih dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dan juga majelis ilmu yang di pagi hari ini. Salawat keliling salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 16 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Jadi oleh karena itu tinggal sisa beberapa hari, lebih kurang 2 minggu ya, kita insya Allah akan meninggalkan daripada bulan Ramadan. Ibu bapak hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau Nadia Nukan ini mestinya di awal ya, karena sesuai dengan judulnya itu kunci sukses meraih takwa di bulan Ramadan. Itu mestinya diambil di hari awal sekarang, tapi tidak apa-apa lah ya. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ibaratkan pegawai ataupun sekolah, kalau kita pengen sukses
maka ada langkah-langkah yang harus kita capai ataupun kita tuju, yang harus kita laksanakan, sehingga apa yang kita lakukan akan memperoleh daripada hasil yang akan kita dapatkan. Maka begitu pun dengan Ramadan. Ramadan itu tidak berjalan dengan sendirinya Bapak Ibu sekalian, ya. Ada kiat ataupun kunci daripada bagaimana kita untuk sukses menjadi orang yang bertakwa. Ketika selesai bulan Ramadan, maka apa yang dikatakan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hasil akhir daripada Ramadan itu Bapak Ibu sekalian adalah akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang-orang yang melaksanakan Ramadan hanya bagaikan air mengalir Bapak Ibu sekalian. Artinya bahwa apa yang mereka laksanakan tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil baik Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita ini tidak menjadikan Ramadan itu sebagai center training, ya. Jadi artinya pusat latihan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tempat kita puasa itu Bapak Ibu sekalian adalah pusat ataupun tempat kita ditempah, dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu bukan sekedar kita nahan baik Bapak Ibu sekalian, bukan cuma ganti fungsinya, ada tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa itu Bapak Ibu sekalian. Maka puasa itu Bapak Ibu sekalian adalah menjadikan pusat training ataupun pelatihan bagi kita dalam membentuk perilaku pola pikir kita Bapak Ibu sekalian. Kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sedang berpuasa pada pagi harinya, kemudian kita pada masuk waktu maghrib Bapak Ibu sekalian, ya. Ini yang di benak kita ini, apa yang nak kita makan ketika berbuka, ya. Maka pergilah kita ke pasar, kemana-mana jalan, lihat orang berjualan, ya, mampirin, ya. Begitu dilihat adu galau, ya. Nah ketika dilihat adu galau itu nak pengen galau. Nah ini pola kadang kita Bapak Ibu sekalian, perilaku kita inilah yang kadang-kadang yang tidak bisa mencerminkan ataupun menjadikan puasa kita menjadi sukses, menjadi orang yang bertakwa. Ngapa Ustaz? Ya kalau kita lihat dan yang ada di depan kita, tak kita beli galau. Pengen galau-galau, tak dibeli galau-galau. Ada celimpungan, laju. Ada laksa, laju. Ya. Tewar laju, singgonya di pucuk meja itu ada galau-galau. Nah ketika kita menjelang maghrib Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ya. Kita makan cuma dikit, ya. Sehingga mengakibatkan apa yang ada di atas meja itu Bapak Ibu sekalian tidak termakan, ya. Tidak termakan, ya. Begitu nak ngabisin kadang-kadang apa? Bunyi suara azan Isya Bapak Ibu sekalian. Nah inilah kita Bapak Ibu sekalian, mengapa kita tidak bisa menjadikan Ramadan itu
menjadikan kita orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kita nuruti daripada hawa nafsu kita, Bapak sekalian. Makanya sering dikatakan bahwa puasa itu besak-basak daripada tiang. Artinya besar pengeluaran dari pendapatan. Yakinlah Bapak sekalian, yang tadinya biasa kita makan cuma berapa ribu, berapa puluh ribu, kapanlah sudah puasa nak beratus-ratus, namun tidak digagal. Maka ketika sudah waktu maghrib, Bapak Ibu sekalian, tidak termakan lidah, Bapak sekalian, sehingga mengakibatkan makanan yang kita beli itu, Bapak Ibu sekalian, menjadikan dirinya mubazir, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu puasa itu, Bapak Ibu sekalian, adalah menjadikan pusat training ataupun daripada pelatihan bagi diri kita, Bapak Ibu sekalian, untuk meredam, menahan daripada hawa nafsu kita, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu kata Rasul, makanlah kamu secukupnya. Maka disunahkan Bapak Ibu sekalian, kalau berbuka itu cukup dengan 3 butir kurma. 3 butir kurma dengan 1 gelas air, selesai. Sehingga mereka berapa? Kita cukup untuk apa kata Rasul? Cukup untuk menjadikan kita berdiri tegak lurus, Bapak Ibu sekalian. Artinya bukan tegak lurus kalau orang beko mana Pak Ustaz? Artinya bahwa ketika kita makan itu, Bapak Ibu sekalian, cukup untuk membuat kita tegak beribadah, melaksanakan perintah Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita tidak ada banyak-banyak. Kapanlah sudah banyak-banyak, Bapak Ibu sekalian, kapanlah sudah kekenyangan, betul, ya. Akibatkan apa? Malas kita untuk ibadah, Bapak Ibu sekalian. Maka sehingga mengakibatkan kita yang tadinya pengen menjadikan orang bertakwa tidak dapat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kekenyangan tadi. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita perhatikan, memang kita ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan Rasulullah tidak kita pahami, sehingga mengakibatkan kita, kalau kita nuruti apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasul? Ma malahu adamiyya wa asyara bil batnihi bihasbil ibni adam akullahatu ala ma yaqimu salbahu fa in kana la mahalata fataltuhu la ta'amihi wa tulsalu li syarabihi wa tulsul li nafsi. Apa kata Rasul? Ya. Tidaklah ada kantong yang lebih buruk untuk kau penuhi dibandingkan perutmu sendiri. Maka sejatinya kau cukup makan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang rusukmu. Maka andai kata kau tetap ingin makan lebih banyak, maka cukuplah kau memenuhi 1/3 perutmu dengan makanan, 1/3 lagi untuk minum, dan 1/3 sisanya lagi adalah ruang untuk pernapasan. Jadi di tubuh kita ini ada 3 bagian, Bapak Ibu sekalian. Ada sebelah untuk makan, ada sebelah untuk minum, ada sebelah lagi untuk bernapas. Kalau kita isi makan galau, di mana lagi tempat ruang minum kita, tempat bernapas kita? Makanya kadang-kadang sesak kita, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah anjuran daripada baginda Rasulullah SAW. Makanya ketika kita makan, Bapak Ibu sekalian, cukup 1/3 ini baik yang kita makan. Gak perlu nak ojinian kapan berbuka. Di kapan berbuka, sebanyak yang di meja lantah habis galau-galau. Selimpungan laju, laksan laju, burgo laju, habis galau-galau.
Nah inilah yang salah satunya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kunci kita menjadi orang bertakwa. Yang pertama, jadikan puasa itu sebagai pusat latihan bagi kita untuk membentuk perilaku atau pola hidup kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka oleh karena itu kata Rasul, di dalam urusan makanan ini, yang pertama kita ini dihadapkan 3 hal. Satu, ambisi Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena ambisinya pengen makan galau, jadi beli galau. Nah itu. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Setelah dibeli, nafsunya baik, dimakan tidak. Ya. Dibagikan dengan uang tidak pula. Nah itu. Lalu yang kedua, kemampuan memakan atau memiliki Bapak Ibu sekalian. Itu lihat kapasitas dari tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa diisi galau-galau. Ya. Maka kata Rasul tadi, ada sepertiga cukup, makan sepertiga bagian itu baik. Yang harus kita penuhi perut kita. Ya. Makanan, minum atau air, kemudian ruang untuk bernafas Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa kita Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita lebih. Ya. Kita isi makanan galau perut kita. Akibatnya apa? Ya. Menjadikan kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kadang-kadang Ramadan yang tidak berbekas Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menjadikan kiat sukses, kunci sukses menjadikan orang yang bertakwa di bulan Ramadan? Maka kata Rasul, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang bergembira menyambut daripada bulan Ramadan, maka Allah akan hapus dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang Bapak sekalian. Artinya ketika kita nyambut puasa, maka sambutlah dengan gembira Bapak sekalian. Ya. Jadi jangan ketika Ramadan, Ramadan lagi, besok dah baca makan lagi gitu. Tidak Bapak Ibu sekalian. Maka itu kata Rasul, sambutlah barang siapa yang menyambut Ramadan dengan penuh rasa kegembiraan, maka Allah akan hapus daripada dosa kita Bapak Ibu sekalian, dan kita akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Bapak Ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kunci sukses itu melaksanakan Ramadan itu dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran kita bahwa itu adalah kewajiban kita untuk melaksanakan Ramadan sebagaimana Ramadan dilakukan oleh orang-orang sebelum kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini paling penting. Ketika kita ikhlas daripada melaksanakan Ramadan, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, insya Allah kita Ramadan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ridho kita dapat, maka predikat takwa dari Allah akan kita dapatkan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah bagaimana kita Bapak Ibu sekalian menahan segala sesuatu yang dapat merusak dan membatalkan daripada puasa kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, orang akan merugi kalau dia melaksanakan atau melakukan daripada perbuatan ini. Apa contohnya? Ya. Contohnya Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan puasa itu jangan banyak menggibah Bapak Ibu sekalian, dan jangan suka membuka aib-aib orang lain Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Kalau kata Rasul, barang siapa yang suka membuka aib atau menggibah daripada orang lain Bapak Ibu sekalian, maka baik maupun puasa ataupun sholatnya Bapak Ibu sekalian itu akan menjadi sia-sia Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita puasa, kita sholat di dalam Ramadan, kita sholat tarawih. Ya.
lah tunggu kapan siangnya, kapan selesai ngomong iwo, ya. Membicarakan aib orang lain, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan dikhawatirkan, memang akan berapa menjadikan kita rugi, ya. Kenapa? Kalau kita suka membuka aib orang lain, Bapak Ibu sekalian, apa kerugian yang kita dapat? Yang pertama, amalia ibadah kita itu Bapak Ibu sekalian balik ke orang yang kita ceritakan, yang kita gibahkan, ya. Pokoknya kalau aku Bapak Ibu sekalian diomongin wong, ya, dijelek-jelek wong, biarlah, ya. Ngaku, ya dia yang rugi. Di mana ruginya? Amal dia balik ke kita, sudah habis amalnya, dosa kita ditanggung oleh mereka. Ya. Lemak kalau pahala banyak, di pahala cuma sekedar lumayan, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu diingatkan oleh baginda Rasul di dalam hadis yang mengatakan, ya, man sahara muslimin syahrullah ala fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang buka menutupi aib daripada sesamanya, temannya atau saudaranya, maka Allah akan tutupi daripada aib menantinya di dunia dan di akhirat Bapak Ibu sekalian. Maka inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, agar kita nantinya Bapak Ibu sekalian mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, berhasil atau tidaknya Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan tersebut Bapak Ibu sekalian, setelah kita keluar daripada Ramadan dan memasuki daripada bulan Syawal Bapak Ibu sekalian, ini baru kita dapat melihat buah daripada hasil kita Ramadan selama 1 bulan penuh Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena orang ketika Ramadan Bapak Ibu sekalian memang banyak berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah, bersedekah Bapak Ibu sekalian. Tapi lihat, ketika di luar Ramadan, apakah pola perilakunya sama dengan Ramadan, yaitu suka beribadah, tetap berjemaah di masjid, tetap membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian, dan tetap bersedekah Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Lihat kita lihat baik, ya. Ramadan rajin dia baca Quran, Ramadan dia rajin berjamaah, ya. Rajin dia sedekah. Tapi ketika di luar Ramadan, ia tidak bisa mengaplikasikan Ramadannya di luar Ramadan, maka itu puasanya Bapak Ibu sekalian belum nampak daripada hasilnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, ya, harus tetap kita istiqomah kita lakukan di luar Ramadan juga kita sama seperti di dalam Ramadan Bapak Ibu sekalian, ya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan ceramahnya. Kepada Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Mas. Tidur kalau. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup majelis ilmu pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dan meridhoi daripada seluruh amal ibadah kita, hingga nantinya kita Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين والآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد في المعنى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأنفال وتغفر لنا يا الله من جميع الحاجات وتطعمنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بإنك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم هذا جمعنا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا من بعدك مصوما. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, atas berkat ridha-Mu ya Allah, pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjemaah ya Allah, dan melaksanakan majlis ta'lim ya Allah di pagi yang cerah ini. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang membawa barokah bagi kami semua ya Allah, dan terwujud Kau ridhoi apa yang kami lakukan di pagi hari ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, tetap Kau istiqomahkan kami untuk melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami mohon ridhoi ya Allah puasa yang kami lakukan ya Allah, ibadah-ibadah yang di dalamnya kami kerjakan dan kami lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, Kaulah yang menilai daripada puasa kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah, semoga kami termasuk orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.